Arab Saudi menghapus Palestina dari peta. Arab Saudi memutuskan untuk menghapus peta Palestina dan juga kurikulum Palestina di pelajaran-pelajaran anak. Di internal Saudi sendiri kan juga terbelah. Sebagian besar itu menolak. Kalau kemudian ini terjadi normalisasi Saudi dengan Israel, yang paling rugi ya Saudi. Karena kan normalisasi itu dengan Israel itu pasti tidak akan pernah menghapus isu Palestina. Ya. Pasti walaupun alasan dari Israel melakukan normalisasi dengan negara Arab katanya untuk stabilitas Timur Tengah, Palestina, fakta menunjukkan setelah Israel melakukan normalisasi dengan 4 negara Arab, yang terjadi Israel malah semakin brutal di Gaza dan di Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cerita Untung, teman-teman semuanya, apa kabar? Dan pandangan mengenai Gaza belakangan ini mulai pupus ya, mulai sedikit menurun dikarenakan banyak isu-isu yang lebih viral yang naik ke permukaan gitu. Termasuk isu dalam negeri, ada isu-isu politik, ada isu bencana segala macam. Tapi ternyata banyak hal terjadi di luar yang luput dari pandangan kita. Salah satunya Arab Saudi memutuskan untuk menghapus peta Palestina dan juga kurikulum Palestina di pelajaran-pelajaran anak ya. Ditambah beberapa berita-berita baru lainnya yang akan kita ulas juga di sini bersama narasumber kita Bang Pizar Ghazali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Ini bener Bang, Arab Saudi menghapus yang sampai orang Israelnya seneng banget itu, ada video yang saya lihat gitu. Iya. Ini bener dihapus atau mungkin cuma headline aja tuh? Iya, ini sebenarnya belum ada konfirmasi resmi dari Kerajaan Arab Saudi ya terkait informasi yang mengatakan bahwa mereka menghapus kurikulum tentang pembebasan Baitul Maqdis ya. Atau Palestina ya, dan juga menghapus peta Palestina. Cuman memang ini ramai di berbagai grup atau forum-forum Israel yang memuji langkah, sekali lagi ya, informasi yang mengemukakan Saudi mulai menghapus peta Yerusalem ataupun peta pembebasan Baitul Maqdis. Saya sendiri masih sebenarnya menyangsingkan ya bahwa itu benar-benar dilakukan. Karena gini, hubungan Saudi sama Israel itu udah renggang sekarang. Udah nggak kayak dulu lagi. Dan emang nggak ada hubungan diplomatik kan? Tidak ada. Seharusnya kan informasinya, bahkan saya dapat dari Hamas ya, Saudi sama Israel itu akan melakukan normalisasi pada pertengahan Oktober 2023. Udah lewat dong. Sebelum operasi Tufan Al-Aqsa, mereka mendengar informasi seperti itu. Makanya kan ada operasi Tufan Al-Aqsa yang salah satu tujuannya ialah menggagalkan normalisasi negara-negara Arab. Dan itu berhasil. Ya. Ditambah lagi serangan Amerika ke Iran pula ya kan, yang bikin kekacauan. Jadi kalau saya lihat hubungan Saudi dengan Israel sudah sangat renggang. Tapi bisa jadi informasi ini sengaja dimainin sama Israel untuk menghidupkan kembali adanya upaya normalisasi antara Israel dengan Arab Saudi. Karena di internal Saudi sendiri kan juga terbelah. Sebagian besar itu menolak normalisasi dengan Saudi. Tapi ada beberapa orang-orang yang punya koneksi bisnis dengan Amerika, dengan Israel. Ini tetap berupaya menghidupkan isu ini, membuka peluang normalisasi dengan Israel gitu. Tetapi kalau kemudian ini terjadi normalisasi Saudi dengan Israel, yang paling rugi ya Saudi. Kenapa? Karena kan normalisasi itu dengan Israel itu pasti tidak akan pernah menghapus isu Palestina. Ya. Pasti walaupun alasan dari Israel melakukan normalisasi dengan negara Arab katanya untuk stabilitas Timur Tengah, Palestina, fakta menunjukkan setelah Israel melakukan normalisasi dengan 4 negara Arab, yang terjadi Israel malah semakin brutal di Gaza dan di Palestina. Ya kan sejak 2020 kan ada 4 negara Arab yang normalisasi. Uni Emirat Arab, Sudan, Bahrain, Maroko. Terbaru nanti ada Kazakhstan. Tapi Kazakhstan itu Asia Tengah. Yang terakhir normalisasi itu dengan Kazakhstan gitu. Tapi apakah genosida Gaza itu kemudian terhenti? Enggak. Malah terus berjalan, dan sampai sekarang yang terbaru Israel terus membombardir Gaza untuk membatalkan upaya memastikan atau menegakkan gencatan senjata di jalur Gaza. Kan kemarin Kushner tuh udah ketemu Hamas langsung loh. Kushner itu, Jared Kushner, mantunya Trump, langsung ketemu Hamas. Dia mendatangi Hamas. Ya, bukan Hamas yang mendatangi, dia yang mendatangi langsung.
yang dia juga ingin memastikan ini sebenarnya gencatan senjata di jalur Gaza. Kalau bisa itu udah masuk pada fase-fase berikutnya. Yang dimaksud berikutnya apa tuh? Rekonstruksi jalur Gaza. Oke. Pelucutan senjata. Pelucutan senjata selalu itu ya mintanya. Iya, sama penarikan pasukan Israel. Tapi kan Hamas itu tidak menjual murah isu ini. Hamas mengatakan pertama, kami tidak mau dilucuti senjatanya, yang kami mau hanyalah menonaktifkan senjata. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Melucuti dengan menonaktifkan itu namanya freezing. Ya. Ya, kalau dalam teknis perang itu namanya freezing, dibekukan. Dan yang kedua, Hamas hanya mau di freezing senjata itu ditaruh di Gaza, tidak dibawa keluar. Kalau selama ini kalau kita bicara tentang teknis pelucutan senjata itu dipotong jadi dua. Iya. Ya, kalau kita lihat kasus misalkan di Filipina, ya kan, Moro. Jadi nggak bisa pakai lagi. Di Aceh misalkan, itu nggak dipakai lagi. Gitu. Tapi Hamas tidak mau seperti itu. Yang dia mau ialah hanya dinonaktifkan. Karena apa? Pertama, Israel masih belum keluar dari jalur Gaza. Yeah. Kemudian Palestina belum mendapatkan kemerdekaan. Nah, kayak gitu kan. Nah, ini yang kemudian dikatakan Hamas kepada Kushner. Dan kemudian kan dilempar. Dia habis itu ketemu Netanyahu di Tel Aviv. Dan Netanyahu juga sama. Dia menolak mengikuti arahan Amerika untuk kemudian menarik pasukannya dari jalur Gaza. Alasannya apa? Hamas masih eksis di situ. Nah, ini yang terjadi saat ini. Dan debat kusir ini namanya. Iya, debat kusir gitu. Tetapi tadi ya Hamas tetap masih memegang senjatanya, tetap memegang kendalinya. Dan ini menarik loh. Ini yang langsung ketemu tuh mantunya Trump ketemu Hamas. Kalau dulu Steve Witkoff, yang utusan yang Donald Trump, sekarang langsung mantunya ketemu. Dan menariknya dia ketemu Hamas yang ini sebenarnya organisasi teroris bagi Amerika Serikat. Bagi media Amerika Serikat, ya kan? Iya. Artinya apa? Hamas tetap nggak bisa dikesampingkan gitu aja di Gaza. Dia tetap ketemu. Ya masih elemen penting lah. Kalau udah nggak ada apa sudah selesai itu. Kan katanya Hamas menyerahkan kekuasaannya. Sekarang kan ke Komite Gaza menyerahkan otoritasnya sekarang kepada komite lain di Gaza. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa Hamas memang penguasa de facto di jalur Gaza. Tapi terakhir ini kan masih banyak juga pengeboman, ada 50 orang meninggal kemarin. Itu dia, ini yang berupaya dihancurkan oleh Netanyahu. Oh, jadi pembicaraan ini Netanyahu nggak suka? Iya, Netanyahu tidak suka kayak gitu. Dan ini juga bentuk pengalian isu Netanyahu terhadap tuntutan dia di dalam Israel. Sekarang di Israel ada desakan untuk membuat komite independen menyelidiki kegagalan Israel mengantisipasi serangan Hamas 7 Oktober 2023. Kayak gitu. Februari 2026 Netanyahu sudah diaudit sama auditor Israel tentang kegagalan kenapa bisa sampai kebobolan Israel dalam serangan 7 Oktober. Dan kenapa kemudian Netanyahu menyepelekan adanya informasi rencana Tufan Al-Aqsa yang dilakukan oleh Hamas. Itu lagi kuat nih di internal Israel nih. Kan kemudian banyak sekali tentara-tentara yang mati, sandera-sandera yang mati. Padahal Israel bisa aja gencatan senjata, pertukaran sandera. Iya, ditambah sesudah 7 Oktober perekonomian Israel udah sama sekali nggak sama lagi. Udah nggak sama lagi, udah jatuh. Hancur banget. Yang terakhir kan Israel keluar uang 2000 miliar US dollar. Bayangin, selama genosida Gaza, selama perang itu. Dan kan banyak udah nggak ada investasi ke sana kan sekarang. Iya, udah nggak ada. Nggak ada turis, nggak ada investasi. Nah, ini yang sedang diselidiki sama Jaksa Agungnya Israel. Makanya, desakannya ialah komite ini dibikin independen di luar pemerintahan Netanyahu. Desakan keluarga prajurit, desakan keluarga sandera, dan dilakukan penyelidikannya sebelum pemilu Oktober. Jadi kejar-kejar nama pemilu nih. Kejar-kejar sama pemilu. Loh, bukan di Amerika juga mau pemilu. Sama, Amerika juga mau pemilu November. Makanya itu kan dia juga ingin melakukan deeskalasi di jalur Gaza. Dia pengen lihat Gaza itu bisa dijual bagi konsumsi publik Amerika Serikat. Oh, ini Trump hadir di Gaza, bisa menyelesaikan isu Gaza, terjadi gencatan senjata sampai sekarang. Jadi perdamaian. Terjadi perdamaian. Jadi sebenarnya satu pengen damai, satu pengen tetap perang. Dua-duanya ujung-ujungnya pemilu. Yang satu pemilu di negaranya kalau damai dapat kredit, yang satu kalau tetap perang dia makanya pemilunya dia bisa ditangguhkan gitu kan. Iya. Soalnya bakalan kalah dia kayaknya nih. Iya. Nah, jadi sebentar sebelum masuk ke situ mengenai isu Arab Saudi menghapus Palestina ini masih belum fix. Masih belum fix. Oke. Karena kalau kita lihat sekarang aura yang ada di Saudi justru sekarang udah mulai menjauh tidak hanya kepada Amerika tapi juga Israel.
Kan dia bentuk fakta pertahanan sama Pakistan sama Turki. Itu kan bikin resahnya Netanyahu. Oh, gimana mungkin ini Saudi yang tadinya mau normalisasi sama kita, mau sahabatan sama kita, sekarang malah melipir ke faksinya Turki. Ke sama faksinya Pakistan. Harus cari konflik baru dia. Iya, dan aliansi Turki, Saudi, Pakistan ini kan sama aja menantang aliansinya Israel, Amerika, Yunani, India, Siprus. Ini kan pertarungan tidak hanya geopolitik tapi geoekonomi. Berarti kalau misalnya gini, kalau isu tadi berarti cuma digoreng sepihak. Iya. Arab Saudi nggak ada pernyataan resmi. Sampai sekarang nggak ada pernyataan resmi. Berarti itu gorengan sepihak dari arahnya Israel. Israel. Makanya kan di Israel ini rame kalau di Israel ini. Kalau kita lihat memang ada di beberapa media-media kayak di Timur Tengah ya, tapi yang lebih banyak itu disambutnya itu di media-media Israel. Dan itu kan informasi sumber dari Saudi. Iya, tapi Saudinya nggak ada pernyataan. Nggak ada pernyataan. Nggak ada pernyataan. Oh, jangan-jangan lagi diadu-adu lagi nih. Iya. Ya kita jangan terpancing juga kayak isu yang beredar di media termasuk di medsos adalah Arab Saudi menghilangkan peta Palestina. Ternyata belum ada keterangan resmi. Jadi hati-hati. Siapa tahu ini digoreng supaya kita jadi ngerasa ada pertentangan dengan Arab Saudi. Jadi hati-hati juga. Tapi di sisi lain, ngomongin balik lagi ke pemilu tadi, ini kan berarti ini isu ini menjadi salah satu upaya untuk tetap bikin drama di daerah Timur Tengah. Iya. Ya kan? Dan ternyata ada di belakangnya kebutuhan Amerika butuh pemilu, Israel butuh pemilu. Syria butuh pemilu. Tapi ada iklan. Ini iklan di dalam negeri nih. Bagaimana iklan kampanyenya adalah memajang foto-foto musuh dari Netanyahu. Iya. Entah mungkin ngerasa bahwa Netanyahu ini hero loh. Iya. Ini musuhnya nih, gitu. Yang yang siap-siap untuk memakan Israel, lalu gitu kan? Kayak gitu. Apa maksudnya begitu? Iya, memang ini caranya Netanyahu. Kan kalau dalam perang politik itu ada war of information, perang informasi, perang narasi. Netanyahu butuh butuh pandangan publik Israel bahwa dia sebagai pemimpin yang sedang dikelilingi oleh musuh-musuh. Dan itu nanti akan menjadi pembenaran bagi Israel kenapa melakukan serangan ke Iran. Kenapa melakukan serangan ke Turki? Kenapa melakukan serangan ke Suriah? Hah? Ke Turki? Iya. Makanya kan ada muka Erdogan di situ. Oh iya. Itu menjadi begini. Kalau kita masang foto, ini kan ini resmi fotonya kan? Iya, resmi. Ini tantangan kepada negara yang disebut, bener iya, gak? Betul, iya. Cuma negara ini yang belagu beneran nih. Bagaimana mereka secara terang-terangan menantang negara lain, bahkan mengancam ya waktu setelah Iran, Turki akan kita habis ya gitu kan? Iya. Sekarang nama muka presiden ditaruh di poster. Dan ini negara yang terang-terangan membunuh pemimpin negara lain. Bagaimana imam dari Iran mereka yang bunuh tanpa peradilan dari dunia. Iya. Nggak ada peradilan ya kan? Ini sama aja menyerang Turki, tapi secara literally udah mulai ada program ke sana belum? Informasi yang saya dapat, pasukan Turki udah ditembak oleh Israel di dalam Suriah. Wih, bahkan sudah ada yang tewas. Ini informasi yang saya dapat. Serangannya tapi ke Suriah. Tapi kan Suriah itu sekarang kan banyak sekali dibangun infrastruktur militer oleh tentara-tentara Turki. Saya terakhir ke Suriah September 2025, liputan ya, ketemu pejabat Suriah, ketemu penasihat Presiden Ahmad Al-Shara dan sebagainya. Dan saya keliling ke mana-mana, memang banyak sekali bangunan infrastruktur Turki di situ. Karena Turki ingin memastikan Suriah tidak lagi terjebak konflik, tidak lagi terjebak eskalasi, agar pengungsi Suriah yang ada di Turki jumlahnya 4 juta bisa perlahan demi perlahan kembali ke Suriah. Karena kan beban 4 juta bagi Turki. Ini yang tidak diinginkan oleh Israel. Israel tidak akan pernah membiarkan Turki nyaman di Suriah. Makanya kemarin Israel menyerang pangkalan udara Suriah yang ada di Idlib dengan alasan apa? Karena Turki mulai membangun infrastruktur militer di wilayah Idlib Suriah. Parah. Jadi sebenarnya ini kebaca bahwa berarti Israel ini lagi mencoba untuk membuat konflik baru supaya kemudian pemilunya ditangguhkan, entah ditangguhkan atau dia masih berasa seperti hero. Tapi nggak nyerang Turki langsung dikarenakan kalau nyerang Turki langsung nggak bisa dia pakai isu have the right to defend himself. Yes. And Turkey is the NATO member.
Oh, jadi pengen ketika diserang Syria yang kena orang Turki, Turkinya marah. Iya, makanya kan dia nyerangin ke Suriah, nggak langsung ke Turki. Karena kalau serangan langsung ke Turki, pasal kelima NATO itu bisa diaktifkan. Karena Turki bagian dari anggota NATO. Itu kenapa Amerika selalu ngasih tahu Netanyahu, don't play the fire with the Turkey. Susah gua nih kalau lu ribut. Masalahnya Turki walaupun Amerika nggak suka, itu anggota NATO. Iya, dan kayaknya gini, lu jangan macam-macam, gue nyebokin gitu kali ya. Itu dia. Lu yang nakal, lu cari gara-gara, gua yang babak belur gitu kan. Amerika kan. Duit gua yang habis. Gitu kan. Yeah. Wah, ini cukup menarik sih. Apalagi sebenarnya ada fakta pertahanan sekarang. Jadi Turki itu pinter. Satu kaki fakta pertahanan di NATO, satu kaki di Timur Tengah. Di mana? Pakistan. Oh, Pakistan, Arab Saudi, Turki. Itu kan fakta pertahanan. Wow. Coba kita bayangin, satu kaki dia fakta pertahanan di NATO, satu kaki fakta pertahanan sama nuklir. Tapi di Pakistan. Kalau secara peta ya, Arab Saudi, Pakistan, Turki itu ngepung loh. Iya. Itu ngepung Israel itu. Iya, ngepung Israel. Dari berbagai penjuru loh itu. Iya, apalagi kalau Mesir masuk. Tapi Mesir kan, nah, itu dia. Ya kita tahu ya, Mesir dan Jordan ini kan apa ya, shell negara yang justru melindungi bosnya. Cuman Mesir mau masuk. Cuman Saudi nggak setuju. Saudi nolak. Kenapa itu? Karena Mesir dianggap lebih loyal ke Uni Emirat Arab ketimbang ke Saudi. Aduh, Uni Emirat Arab mah bagian dari mereka. Nah, masalah kan gini, Saudi kan gini, Asisi itu kan naik banyak sekali bantuannya oleh Saudi setelah menggulingkan Ikhwan kan, Mursi. Loh, yang dukung Asisi Saudi, bukan Emirat. Dulu kan Saudi. Nah, ini Saudi kan ketika Ikhwan jatuh, Mursi, dulu kan Saudi punya masalah dengan Ikhwan. Sekarang mungkin udah nggak begitu banyak isu lagi. Naiklah Asisi. Ya. Dan Asisi sejak saat itu banyak mendapatkan uang puluhan miliar dolar oleh Saudi. Kan nggak ada duitnya nih. Asisi ya kan, dia nggak ada duit, dia butuh juga dukungan dari negara-negara Teluk, terutama Saudi sebagai pemimpin Liga Arab. Dana miliaran dikeluarkan. Tetapi Saudi menilai ketika Saudi diserang sama Iran, kok Mesir nggak ngebantuin? Mana timbal balik lo? Gitu. Itu satu hal. Kedua, justru ketika Uni Emirat Arab diserang sama Iran, Mesir malah ngirim pesawat tempur untuk melindungi dan untuk membantu Uni Emirat Arab. Saudi kan envy dong. Saudi musuhnya Emirat. Parah. Ini mau-mauan ya negara Islam itu dikacau-kacauin nama Israel. Dia ujung-ujungnya ngadu domba mereka juga kan. Dia juga kan. Yang bikin ribut kan. Itu kenapa sama Saudi sementara ini ditangguhkan keikutsertaan Mesir karena masalah dua hal itu tadi. Padahal kalau kata Saudi, Uni Emirat Arab itu ngebahayain lu juga dong. Pertama, Uni Emirat Arab mendukung Israel yang sekarang lagi konflik sama Mesir di perbatasan. Kedua, jangan lupa Uni Emirat Arab mendukung pemberontak Sudan, RSF. Yang di mana Mesir di saat itu kontra sama pemberontak Sudan. Kok lu bisa loyal ke Uni Emirat Arab ketimbang sama gue? Itu komplainnya Saudi. Gitu. Makanya sampai saat ini kan Turki mendorong agar Mesir masuk nih, karena ini kan bagaimanapun dia penguasa di Afrika. Kan udah ada penguasa di Asia Selatan, Pakistan, dia punya nuklir. Di Eropa, Turki, Timur Tengah, Arab Saudi. Afrika belum ada. Afrika kan belum ada. Dan itu kan berbatasan dengan si Palestina kan gitu. Nah, makanya sekarang Israel itu ketar-ketir karena Turki itu dia udah punya pengaruh besar di Timur Tengah dan Israel terkepung. Libanon sama Hizbullah. Ya kan? Di mana Erdogan mengatakan keamanan Turki tidak dimulai dari Istanbul, tapi dimulai juga dari Libanon. Jangan anggap masalah Libanon bukan masalah kami, kata Erdogan. Itu masalah gue juga. Lebanon jatuh, berikutnya dia gitu. Iya. Suriah. Ya kan? Itu perbatasan juga dengan Israel. Konflik juga itu sebenarnya di perbatasan. Jangan lupa, itu perang itu di perbatasan Suriah sama Israel. Gitu. Milisi Suriah udah tempur sama pasukan Israel itu di perbatasan. Cuman beritanya aja nggak ada. Ya kan? Ditambah lagi Hamas. Nah,
Netanyahu ngelihat aliansi Turki, Pakistan, Saudi, ini aliansi apaan nih? Tiba-tiba muncul, lu mau ngepung gue? Lu mau nyari ribut sama gue? Makanya kan kemarin dia menyerang Suriah, itu test case. Ini aktif nggak nih sebenarnya aliansi pertahanan? Sambil mancing. Sambil mancing. Banyak tujuan lah untuk menguji apakah fakta pertahanan ini efektif. Pesan juga kepada Erdogan, lu jangan macam-macam di Suriah. Gue tahu lu lagi buat apaan di situ. Lu lagi bangun infrastruktur militer untuk nanti lawan gue. Ketiga, nutupin pengalian isu Komite Penyelidikan 7 Oktober di Israel. Ya tapi kan semuanya ini butuh dana ya. Duitnya banyak, iya. Amerika ya? Amerika. Amerika juga lagi pusing soal dana ini, bos. Tahu nggak kemarin? 2 hari lalu, Amerika merilis hutang mereka yang terbesar sepanjang sejarah. Sekarang ini 40 triliun US dollar utang Amerika. Bayangin, terbesar sepanjang sejarah. Tapi kan nyetak sendiri duitnya dia. Iya, cuman kan sekarang satu persatu negara udah mulai melipir ke negara lain untuk urusan bisnis. Bunganya per tahun 1,5 triliun US dollar. Itu bunganya doang. Lebih dari anggaran militernya Amerika. Makanya kan Iran ketawa itu ketika Donald Trump mengumumkan paket sanksi ekonomi yang belum pernah ada akan kami berikan kepada Iran, sanksi ekonomi. Ya. Diketawain sama Iran. Lah lu aja negaranya ancur-ancuran utangnya sekarang. Nah, itu pengalian isu tuh dari Trump agar kemudian masyarakat tidak menuntut isu utang yang besar ini. Tapi kan Amerika pernah menjanjikan untuk pencairan dana Iran tuh. Iya. Kalau damai. Benar. Udah belum?